Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Dewi Latifatul Ilma, anggota tim pengabdian kepada masyarakat, sekaligus anggota tim adaptasi kebiasaan baru jurusan Farmasi Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini, marilah kita bersama-sama menyimak topik terkait dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru hadapi pandemi COVID-19. Saya yakin kita semua sangat sering mendengar istilah new normal atau disebut adaptasi kebiasaan baru. Apa itu sebenarnya adaptasi kebiasaan baru? Jadi, adaptasi kebiasaan baru merupakan kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Sangat penting untuk diingat bahwa pertempuran melawan COVID-19 masih jauh dari selesai. Pandemi ini masih belum berakhir. Semua orang masih tetap beresiko terjangkit COVID-19 sampai vaksin atau pengobatan yang efektif berhasil ditemukan. Jika suatu saat vaksin atau pengobatan yang efektif sudah berhasil ditemukan, kita tetap harus melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi resiko terkena virus COVID-19. Sehingga kita tetap harus berhati-hati dan tetap berwaspada. Sangat penting juga bagi kita semua supaya bisa melindungi orang-orang yang tergolong rentan, antara lain yaitu tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini sehari-harinya mereka sering sekali bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki resiko untuk terkena virus COVID-19, sehingga mengakibatkan mereka juga beresiko untuk terpapar virus COVID-19. Kemudian orang yang berusia di atas 60 tahun atau orang dengan usia lanjut. Orang-orang dengan usia lanjut sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang menurun, sehingga apabila mereka sampai terjangkit COVID-19, maka tubuh akan kesulitan untuk memerangi virus ini. Akibatnya, mereka akan mengalami gejala yang parah jika dibandingkan dengan orang-orang yang berusia muda. Selanjutnya ialah mereka yang sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya penyakit jantung atau saluran pernapasan, penyakit diabetes atau penyakit gula, atau seseorang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Karena orang-orang ini sangat rentan untuk terkena atau terpapar virus COVID-19, selain itu mereka juga biasanya akan timbul gejala yang berat. Adapun protokol kesehatan yang bisa kita terapkan untuk melindungi diri kita dari paparan virus COVID-19 adalah yang pertama, rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60-70% selama kurang lebih 20 detik. Dengan mencuci tangan diharapkan virus COVID-19 yang menempel di tangan dapat dimusnahkan. Yang kedua, selalu kenakan masker kemanapun Anda pergi. Selain itu, selalu tutup mulut saat batuk dan bersin menggunakan siku bagian dalam. Jangan menutup mulut saat batuk ataupun bersin dengan menggunakan telapak tangan, karena ini bisa meningkatkan resiko terpapar virus COVID-19 ketika Anda tidak sengaja menyentuh wajah. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah dengan keadaan tangan yang kotor. Kemudian yang keempat, hindari berada di tempat yang ramai dan batasi berada di ruangan yang terbatas dan tertutup. Karena ruangan yang ramai, apalagi terbatas dan tertutup, ini menyebabkan virus COVID-19 sangat rentan untuk menular.
Selanjutnya ialah yang kelima, jaga jarak setidaknya 1-2 meter dengan orang lain. Diharapkan dengan melakukan jaga jarak ini, maka resiko Anda untuk tertular oleh virus COVID-19 akan berkurang. Semakin jauh jarak yang Anda jaga, maka semakin berkurang resiko Anda untuk terkena virus COVID-19. Yang keenam, rajin membersihkan dan mendisinfeksi benda-benda dan permukaan yang sering disentuh. Yang ketujuh, lakukan karantina mandiri jika merasa kurang sehat dan minta bantuan medis jika dibutuhkan. Karantina mandiri bisa dilakukan jika Anda memenuhi syarat-syarat tertentu, tetapi akan lebih baik jika melakukan karantina di pusat-pusat atau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga untuk monitoring juga akan lebih mudah. Ingat selalu untuk menghindari tiga tempat ini untuk menurunkan risiko terpapar virus COVID-19, yaitu tempat yang ramai penuh orang yang berdekatan, tempat yang sempit terutama di mana orang-orang banyak yang berbincang-bincang dalam jarak dekat, ruangan yang terbatas dan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Risikonya akan semakin meningkat jika Anda berada di suatu tempat yang memenuhi 3 kriteria ini, sehingga tetap selalu waspada dengan menghindari 3 jenis tempat di atas. Saya percaya bahwa kita semua memiliki kewajiban untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetapi jika Anda merasa rindu untuk berjumpa dengan kawan-kawan, maka yang bisa Anda lakukan ialah dengan cara melakukan komunikasi secara virtual menggunakan aplikasi yang tersedia. Adapun Anda bisa mengadakan acara makan malam secara virtual ataupun berbincang-bincang secara virtual sehingga mengurangi resiko Anda untuk keluar pergi bersama-sama. Selain itu, jika memungkinkan, maka sebaiknya bekerjalah dari rumah atau jarak yang jauh dan minimalisir untuk melakukan pekerjaan dari kantor atau work from office untuk melindungi Anda dari risiko terpapar COVID-19. Oleh karena itu, tetap selalu ada di rumah untuk melindungi diri Anda sendiri, keluarga Anda, dan orang lain dari risiko untuk terpapar virus COVID-19. Jika Anda merasa kurang sehat, jangan lupa selalu tetap saja berada di rumah dan pantau kondisi kesehatan Anda. Akan lebih baik jika Anda memiliki termometer untuk mengukur suhu tubuh Anda ketika Anda mengalami demam, sehingga lebih mudah untuk melakukan monitoring. Ikuti selalu anjuran kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga oleh tenaga kesehatan. Jika Anda mengalami gejala susah bernapas, maka segeralah minta pertolongan medis. Jangan segan-segan untuk menghubungi tenaga kesehatan jika Anda pernah bersinggungan dengan orang yang terpapar virus COVID-19 ataupun orang yang diduga terpapar ataupun positif virus COVID-19. Ingat tetap waspada dan tetap berhati-hati. Terkadang virus COVID-19 dapat menimbulkan suatu gejala yang dinamakan dengan happy hypoxia atau silent hypoxia. Happy hypoxia ini merupakan kondisi berkurangnya oksigen di dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala jika kadar oksigen terus turun, di mana akibatnya ialah fungsi organ-organ tubuh akan terganggu. Jika tidak segera tertangani, maka happy hypoxia ini akan mengakibatkan seseorang mengalami kegagalan organ dan pada akhirnya dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, penting selalu jika Anda pernah bersinggungan dengan seseorang yang sudah terkonfirmasi positif menderita COVID-19 ataupun seseorang yang diduga menderita COVID-19, segeralah periksakan diri Anda ke dokter dan laporkan
apa yang Anda alami, sehingga bisa segera mendapatkan perawatan medis jika memang dibutuhkan. Setiap orang bisa menjadi pahlawan atau panutan bagi orang lain dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan kemanapun atau dimanapun Anda berada. Caranya ialah tunjukkan kepada orang lain pentingnya membersihkan tangan, kemudian lakukan etika bersih dan batuk yang benar dengan cara menutup mulut dengan siku bagian dalam, selalu gunakan masker, jaga jarak fisik setidaknya 1-2 meter dengan orang lain, dan rajin membersihkan dan mendisinfeksi benda-benda dan permukaan yang sering disentuh. Lakukan mulai dari sekarang, jangan hanya bicara, tetap waspada dan tetap berhati-hati. Ingat bahwa pandemi ini belum berakhir.